Perkenalkan, saya Revita Mandasari, Prodi Psikologi semester 6, Institut Kesehatan Indonesia. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Di video ini saya akan membahas terkait gangguan psikologis yang lain. Laporan etnografi tentang sindrom-sindrom yang dikaitkan dengan budaya disebut sebagai culture bound syndrome. Culture bound syndrome paling luas diamati dan telah teridentifikasi di beberapa negara Asia seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Macam-macam gangguan psikologis yang lain. Yang pertama ada amok, yaitu suatu kekacauan yang ditandai oleh amukan mendadak dan agresi yang berhubungan dengan pembunuhan. Biasanya gangguan ini disebabkan karena stres, kurang tidur, dan mengkonsumsi alkohol. Umumnya, gangguan ini terjadi pada laki-laki. Fase gangguan ini yaitu menarik diri yang ekstrim sebelum perilaku menyerang, sampai kelelahan dan hilang ingatan saat mengamuk. Gangguan yang kedua yaitu Wetiko atau Wendigo. Gangguan ini telah dikenali oleh orang Indian Algonquin di Kanada. Kepercayaannya bahwa individu telah dikuasai oleh Wetiko Spirit. Wetiko Spirit yaitu monster yang memakan orang dan mengakibatkan perilaku kanibal dan ide bunuh diri. Gangguan yang ketiga yaitu anoreksia nervosa. Kata anoreksia nervosa ini sudah lumayan sering didengar. Gangguan ini dikenal di barat dan ditandai dengan gambaran body image yang terdistorsi, seperti ketakutan menjadi gemuk dan kehilangan berat badan yang serius. Gangguan ini berhubungan dengan pengendalian makan dan pembersihan. Faktor yang menyebabkan gangguan ini yaitu penekanan budaya pada kekurusan sebagai sesuatu yang ideal untuk wanita, peran jenis kelamin yang ketat, dan perasaan takut kehilangan kontrol atau menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Kief 1972 dan Yap 1974 mereview literatur pada culture bound syndrome. Ia menemukan beberapa gangguan psikologis lain, diantaranya yang pertama ada latah, yang diobservasi pada wanita di Melayu. Gangguan ini ditandai oleh adanya histeria dan ekalolia. Gangguan yang kedua disebut koro, yang diamati pada laki-laki di Asia Tenggara. Gangguan ini merupakan impotensi sebagai hasil dari ketakutan bahwa penis akan ditarik kembali. Gangguan yang ketiga yaitu susto, yang diamati pada orang Indian dari dataran tinggi Ardean, ditandai oleh depresi dan pikiran apatis untuk mencerminkan kehilangan jiwa. Selanjutnya ada perbedaan budaya dalam menghadapi penyakit. Perbedaan dalam pelayanan kesehatan dan sistem pengiriman medis. Pertama-tama, kita harus mengenali perbedaan yang ada dalam sistem pelayanan kesehatan negara dan kultur yang berbeda. Ada 3 faktor jenis sistem pengiriman pelayanan kesehatan. Yang pertama, perkembangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, kemajuan teknologi dan ketersediaannya. Dan yang ketiga, pengaruh negara tetangga atau kerjasama. Kecenderungan sosial juga dapat berpengaruh. Hal ini meliputi urbanisasi, industrialisasi, struktur pemerintahan, hukum perdagangan internasional dan praktek, dan perubahan demografis permintaan untuk privatisasi dan pembelanjaan publik. Selanjutnya, di dunia ada 4 kategori utama sistem kesehatan nasional. Yang pertama, entrepreneurial atau swastanisasi. Contoh negara dengan sistem ini yaitu Amerika Serikat, Filipina, dan Ghana. Yang kedua, sistem kesejahteraan. Contoh negara yang menganut sistem ini yaitu Prancis, Brazil, dan Myanmar. Yang ketiga ada sistem menyeluruh atau komprehensif. Contoh negara yang menganut sistem ini yaitu Swedia, Kosta Rika, dan Sri Lanka. Yang keempat, sistem sosialis. Contoh negara yang menganut sistem ini yaitu Uni Soviet, Kuba, dan negeri Cina. Selanjutnya, budaya merupakan salah satu faktor yang belum dipertimbangkan banyak dalam kaitannya dengan kecocokan sistem pelayanan kesehatan nasional. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang menganut sistem yang bersifat usahawan atau entrepreneurial. Ini bisa dikaitkan karena budayanya yang individualistik. Selanjutnya, negeri Cina
yang memiliki sistem sosialis. Hal ini karena negeri Cina memiliki budaya yang kolektivistik. Pengaruh budaya tidak bisa terpisah dari faktor lain yang berperan dalam pelayanan kesehatan nasional. Pemerintah menjelaskan bahwa keterjalinan aspek-aspek sosial dan kultur adalah tidak dapat dipisahkan dari institusi sosial dan sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.